Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis komponen utama untuk menganalisis indikator IPM menurut kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dengan dosen pengampu yang terhormat Pak Prano Pugianagio, MSI. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Rizka Silalahi dengan NIM 210803021, Jelita Simanjunta NIM 210803023, Namira Rambe NIM 210803049, Salma Pakpahan NIM 210803085, Mudia Rahma NIM 210803093, dan Sipa Yulia dengan NIM 210803107. Selanjutnya, latar belakang akan dipresentasikan oleh Sipa. Kepada Sipa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizka selaku moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini. Jadi manusia adalah aset berharga bagi sebuah negara. Jadi oleh karena itu penting sekali bagi pembangunan untuk memprioritaskan kesejahteraan manusia. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas SDM. Salah satu cara untuk mengukurkan SDM adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disebut dengan IPM. IPM itu terdiri dari dimensi utama, yaitu harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak. Dalam penghitungan IPM, terdapat banyak indikator yang digunakan yang dapat membuat sulit dalam menggambarkan dan menginterpretasikan indeks pembangunan manusia. Jadi penelitian ini tuh bertujuan mengurangi jumlah indikator IPM menjadi beberapa variabel baru tanpa menghilangi karakteristik penting dari indikator-indikator tersebut. Selanjutnya, data penelitian yang digunakan itu bersumber dari BPS Kota Medan dan dibuat sendiri. Data yang digunakan merupakan indikator yang menggambarkan IPM di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kabupaten pada tahun 2015. Data yang digunakan merupakan data numerik sebanyak 33 kabupaten di Sumatera Utara. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Sipa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salma. Kepada Salma, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya variabel. Untuk variabelnya yang pertama ada angka harapan hidup sebagai X1, kedua harapan lama sekolah sebagai X2, ketiga rata-rata lama sekolah sebagai X3, keempat pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai X4, yang kelima APMSD sebagai X5, keenam APMSMP sebagai X6, ketujuh APM SMA sebagai X7, kedelapan APMPT sebagai X8, 9 jaminan kesehatan sebagai X9, dan yang ke-10 perusahaan sebagai X10. Kemudian, analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian mereduksi variabel yaitu analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salma. Selanjutnya untuk tahapan dipresentasikan oleh Jelita. Kepada Jelita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan. 1. Memilih variabel berskala numerik tanpa memasukkan variabel respon Y. 2. Melakukan standarisasi. 3. Menentukan jumlah komponen utama. 4. Menghitung koefisien komponen utama. Dan 5. Membentuk persamaan komponen utama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Jelita. Selanjutnya untuk bagian data akan dipresentasikan oleh Saudara Namira. Kepada Namira dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengolahan datanya menggunakan RStudio.
Pertama-tama kita akan mengimport data yang digunakan ke RStudio menggunakan code ini. Kita coba jalankan. Ini adalah data yang kita gunakan, di mana semua variabel ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Lalu yang kedua, untuk menentukan jumlah komponennya ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama itu metode proporsi kumulatif variance dengan menggunakan fungsi built-in yang ada di RStudio. Berikut code-nya yang akan kita jalankan juga. Dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Nah, yang kita perhatikan di situ hanya standar deviasinya, di mana standar deviasi yang lebih dari 1 itu yang akan kita pakai sebagai komponen utama. Di sini yang lebih dari 1 itu ada PC1, PC2, PC3, dan juga PC4. Jadi ada 4 komponen utama yang akan kita gunakan. Lalu menggunakan metode kedua, yaitu metode nilai agent. Ini hasilnya. Dari metode nilai agent ini yang kita perhatikan itu nilai agent yang lebih dari 1 dan kurang dari 3. Ada 4, yaitu 2,75, 1,98, 1,331, 1,101. Di mana 2,75 ini untuk PC1, 1,98 untuk PC2, 1,331 untuk PC3, 1,101 itu untuk PC4. Jadi sama, kita juga menggunakan 4 komponen utama. Lalu menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode screen plot. Kita coba jalankan code-nya. Nah, dapat dilihat screen plot di sini, di mana titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 memiliki perubahan yang cukup signifikan, sedangkan titik setelahnya itu memiliki perubahan yang rendah dan terus melandai ke bawah. Jadi yang kita gunakan itu hanya titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4, di mana setiap titik 1, 2, 3, 4 itu mempresentasikan komponen 1 sampai dengan komponen 4 secara berturut-turut. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien komponen masing-masing komponen utama. Kita akan menjalankan code-nya. Nah, di sini dapat dilihat di mana ini itu akan menjadi koefisien dari PC1, PC2, PC3, dan juga PC4. Untuk hasilnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Namira. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dipresentasikan oleh Mudia. Nah, baik, untuk kesimpulan dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa terbentuk 4 komponen utama, yaitu komponen utama 1, 2, 3, dan 4 yang tertera pada layar, di mana variabelnya itu X1 sampai X10 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.